Info lowongan kerja di perusahaan besar di Indonesia terbaru Januari 2021 Part 2. Halo sahabat job seeker, berjumpa lagi di channel Aryan Aris, channel yang fokus membahas seputar dunia kerja, motivasi, edukasi, dan juga info lowongan kerja terupdate. Beberapa informasi lowongan kerja yang admin kumpulkan dan rekomendasikan kepada para job seeker kali ini itu berasal dari sumber terpercaya yang dilansir melalui website Bursa Lowongan Kerja Depnaker. Namun sebelumnya, admin mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis penipuan lowongan kerja yang mengharuskan Anda menyerahkan sejumlah uang sebagai salah satu syarat rekrutmen karyawan. Yuk langsung saja kita bahas satu per satu mengenai posisi kerja yang dibuka, prosedur dalam melamar kerja, syarat kualifikasi, serta expired date dari info lowongan kerja berikut ini. Lowongan kerja Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang dahulunya itu sebagai Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang disingkat Kemenekpera adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun alamat instansi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berada di Gedung Pusdata, lantai 1, Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 dengan nomor telepon di 0217228497. Lowongan Kementerian PUPR membuka beberapa posisi kerja, di antaranya 1. Konsultan individu pemantauan dengan persyaratan pendidikan minimal S1 berasal dari jurusan statistika ataupun sistem informasi, terampil dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office, memiliki kemampuan Excel level advance, kemudian pemrograman Fox Pro ataupun Visual Basic, IPK minimal 3,00 dengan usia maksimal 28 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, serta memiliki keterampilan infografis menjadi nilai tambah. Untuk posisi yang kedua yaitu sebagai konsultan individu evaluasi dengan persyaratan pendidikan minimal S1 berasal dari jurusan planologi, arsitek ataupun sipil, lingkungan, administrasi publik atau ekonomi pembangunan. Terampil dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office, IPK minimal 3,00, usia maksimal 28 tahun, mampu memahami proses bisnis organisasi dan sistem kerja SAKIP organisasi, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun ataupun yang fresh graduate dipersilakan untuk mendaftar, memiliki keterampilan infografis akan menjadi nilai tambah. Adapun selain kualifikasi di atas, terdapat syarat umum sebagai berikut. 1. Memahami konsep pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan. Yang kedua, mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara verbal dengan baik, mampu bekerja secara tepat dan efektif baik secara tim maupun mandiri, memiliki komitmen dan berintegrasi tinggi, memahami tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Adapun berkas lamaran yang harus disiapkan diantaranya adalah surat lamaran, yang kedua CV, yang ketiga scan ijazah, berikutnya adalah scan transkrip nilai, contoh paparan atau infografis yang pernah dibuat, dokumen lain seperti sertifikat keahlian sebagai bukti pendukung kompetensi pelamar. Info rekrutmen, berkas dikompres dalam satu file berbentuk zip ataupun RAR, kemudian lamaran yang tidak sesuai dengan ketentuan akan otomatis ditolak walaupun memenuhi syarat. Peserta yang lolos akan dihubungi melalui email oleh Subdit Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Pengiriman lamaran dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh instansi, yakni dikirim via email ke alamat pemantauan.evaluasi.djck@gmail.com. Pendaftaran paling lambat pada hari Senin 18 Januari 2021. Lowongan kerja dari Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina merupakan salah satu rumah sakit swasta di Indonesia yang menawarkan layanan rumah sakit umum dan telah mengembangkan layanan komprehensif didukung oleh perawatan spesialis. Alamat kontak perusahaan Rumah Sakit Hermina ini berada di daerah Semarang, khususnya di Jalan Jenderal Pol Anton Sujarwo nomor 195A, Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263. Lowongan Rumah Sakit Hermina ini membuka posisi sebagai tenaga kesehatan untuk penempatan Rumah Sakit Hermina Banyumanik, daerah Semarang. Adapun tenaga kesehatan yang dibutuhkan diantaranya adalah 1. Sebagai perawat. Persyaratannya adalah pendidikan profesi nurse, kemudian perempuan, usia maksimal 35 tahun, memiliki STR yang aktif, memiliki sertifikat BTCLS, diutamakan memiliki sertifikasi kamar bedah atau ICU.
Kemudian yang posisi yang kedua itu adalah sebagai rekam medis, pendidikan D3 rekam medis, laki-laki maupun perempuan, usia maksimal 35 tahun, memiliki STR yang aktif, bersedia bekerja dengan sistem 3 shift. Posisi yang ketiga itu adalah sebagai juru masak, syarat pencari kerjanya itu adalah perempuan, usia maksimal 35 tahun, pendidikan SMK Tata Boga, bersedia bekerja dengan sistem 3 shift. Untuk posisi yang keempat itu adalah sebagai radiologi, laki-laki maupun perempuan, usia maksimal 35 tahun, pendidikan D3 radiologi, memiliki STR yang aktif, memiliki sertifikat pelatihan PPR, lebih diutamakan, sehat jasmani dan juga rohani, bersedia bekerja dengan sistem 3 shift. Pengiriman lamaran berkas kerja dikirim melalui link yang sudah admin sediakan melalui deskripsi video di bawah ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu 31 Januari 2021. Lowongan kerja PT Des Teknologi Informasi. PT Des Teknologi Informasi atau dikenal sebagai Desnet merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan berbasis data, pengembangan infrastruktur jaringan, dan aplikasi dengan bisnis utama jasa layanan internet. Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat dan berkembang, banyak memberikan manfaat kepada semua orang. Untuk itu, Desnet senantiasa ingin memberikan sebuah terobosan layanan yang memberikan manfaat yang lebih baik melalui pemanfaatan dari sebuah teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Adapun alamat kontak perusahaan PT Des Teknologi Informasi ini berada di Raffles Hill Square, Jalan Bukit Sari Raya nomor 8A Semarang 50264 dengan nomor telepon di 024 746 6337. Lowongan PT Des Teknologi Informasi ini membuka posisi sebagai support aplikasi atau SA. Syaratnya itu adalah pria maupun wanita usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal D3 berasal dari jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi atau berasal dari jurusan komputer lainnya. Berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik, rajin, jujur, dan bisa dipercaya, mampu menjalankan aplikasi Windows, mampu menggunakan email, memiliki kemampuan dasar pemrograman dan juga database, memiliki kemampuan mempelajari aplikasi secara sistematis. Pengiriman lamaran kerja dikirim melalui link yang sudah admin sediakan melalui deskripsi video di bawah ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Sabtu 30 Januari 2021. Lowongan kerja PT 2 Kelinci. PT 2 Kelinci adalah salah satu produsen makanan ringan yang terdepan dan paling terkenal di Indonesia. Dengan motivasi dan energi yang kuat, PT 2 Kelinci telah berhasil memproduksi berbagai jenis kacang tanah, biji-bijian, dan butir gandum. Selain itu dengan inovasi terbaru dan pengembangan produk. Perusahaan telah memperluas portofolio produk ke dalam berbagai kategori produk, baik itu produk baru seperti produk minuman dan wafer coklat. Hal ini sejalan dengan keinginan perusahaan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk yang berkualitas. Adapun alamat kontak perusahaan berada di Jalan Raya Pati, Kudus, kilometer 6,3 Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia 59163 dengan nomor telepon di 0295 381 407 atau di 295 381 664. Lowongan PT 2 Kelinci membuka posisi sebagai Manajemen Development Program atau MDP khusus Divisi Sales and Marketing Batch 13. Persyaratannya adalah S1 Fresh Graduate, IPK minimal 3,00, lulusan dari semua jurusan dari universitas terkemuka, menguasai aplikasi komputer minimal Microsoft Office, bisa berbahasa Inggris lebih diutamakan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan analisa dan pemecahan masalah, mampu bekerja dalam tekanan dan bekerja dalam tim, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan berinteraksi yang baik, bersedia bekerja di bidang sales, memiliki SIM C, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, bersedia mengikuti program Ikatan Dinas selama 2 tahun, serta bersedia mengikuti program training selama 8 bulan. Adapun pengiriman berkas lamaran kerja dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yakni melalui via email ke alamat HRD PT 2 Kelinci Pati, melalui email di hrd@2kelinci.co.id. Pendaftaran paling lambat pada hari Sabtu 30 Januari 2021. Lowongan kerja berikutnya datang dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan atau Kemendak, dahulu berdepartemen perdagangan disingkat Depdak, adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan merupakan kementerian yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagai tugas pemerintah dalam bidang perdagangan.
Adapun alamat instansi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berada di Jalan M. Iriduan Rais Road, nomor 5, Jakarta Pusat 10110 dengan nomor telepon di 021 385 8171. Adapun lowongan Kementerian Perdagangan ini membuka posisi sebagai staf Biro Humas, pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPN-PN. Syaratnya adalah pria maupun wanita lulusan D3 atau S1 jurusan desain grafis, menguasai keahlian aplikasi desain dalam bidang Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop, ataupun Adobe After Effects. Aplikasi jenis lainnya akan menjadi pertimbangan, mampu mengolah media sosial inovatif dan juga kreatif, mampu bekerja dalam tim dan target. Dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh instansi, yakni melalui putsahumas@kemendak.go.id, kemudian diselesaikan ke multimedia@kemendak@gmail.com. Pendaftaran paling lambat pada hari Sabtu 30 Januari 2021. Demikian informasi kali ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Mengingatkan kembali bahwa link pendaftaran dari masing-masing lowongan kerja telah admin sediakan melalui deskripsi video di bawah ini. Kami dari tim Aryan Haris Channel undur diri, sampai berjumpa kembali di informasi menarik lainnya.